السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifu su'a. Teman-teman semua, kita dari kru UJN TV pengen menikmati makan malam di depan Masjid At-Thohir yang ada di Cimanggis, tepatnya exit tol Cimanggis, kurang lebih 200 meter ya. Oke, kita nikmati makan malam kita ya. Makan sahur. Makan sahur, bukan makan malam jadinya ini. Makan sahur, Ah. Padang. Oke. Nah, Ji, mana sih Ji? Ini sini udah. Sini. Luar biasa. Nah, itu udah. Oh ya, itu ada tambahan tuh. Tuh kerupuk. Nah. Ji, ini tiap malam nih Ji. Ini Sahur di sini. rencananya kita tiap malam pengen safari Ramadan seperti arahan Pak Bambang Sulistyo. Masya Allah. Ya, kita kepengen safari Ramadan ke masjid-masjid agar kita tahu apa yang dilakukan oleh masjid-masjid terhadap terkait dengan kegiatan Ramadan, ya kan, khususnya taraweh. Dalam hal ini di tiap masjid itu melakukan berapa rakaat, terus sistem witirnya bagaimana, apakah 3 rakaat langsung atau 21 itu Pak Jamal. Makanya kita tak bosan-bosan nih sama Mas Bambang. Dari tahun kemarin kita sudah mulai safari Ramadan, khususnya di wilayah Kelurahan Mekarjaya, Depok 2 Tengah. Sekarang keluar dari Mekarjaya ya. Nah, sekarang kita keluar Mekarjaya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mau sahur di Ataun. Nah, Di Ataun ya. itu diagendakan tanggal 14 ya. 20. Tanggal 13. Tanggal 13. 13. 20 20, hari Rabu. 20. Hari Ya, Rabu kita ke Atawun. Betul. Terus Ya. nasib masjid di lingkungan kita gimana, Ji? Ya, masjid kan sudah ada pengurusnya masing-masing. Jadi kita juga menimba ilmu kan jangan cuma di satu masjid. Kalau bisa makin banyak kita menimba ilmu, makin bagus katanya. Itu. Nah, ini kerupuk jengkol nih. Kerupuk jengkol, Bang. Kerupuk jengkol. Hai. Udah. Nih, Bang Irwin, kerupuknya mana Bang Irwin? Ada. Ini nih. Tuh ada tambahan nih. Ya. Nah, ini kita menikmati nasi Padang. Di Padang. Nih, Bang Erwin tadi mampir nih ke warung di depan nih. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita yang sahur, ya. Iya nih Ji, apa? Kan ada itu barang siapa, kata Rasulullah nih, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tapi tidak mengurangi pahala ganjaran dari orang yang berpuasa itu. Jadi kalau dia udah puasa terus dia ngasih juga makan kepada teman-teman yang berpuasa, double. Nah,
Mantap Makanya juga begitu. untuk malam ini nih tadi Bang Erwin ya yang beli ya? Bang Erwin nih, Bang Kita Erwin yang beli. doakan Bang Erwin dan keluarganya ya. Besok gantian, jangan Bang Erwin terus ya. Udah lah. Karena yang mau masuk surga bareng-bareng nih, supaya kita kelas surganya juga sama. Betul. Jadi saya harapin teman-teman yang punya rezeki berlebih, ya paling tidak sedikitnya, ya buat diri sendiri dulu, bisa ngeluarin duit dan belanja makan, ya kan? Kalau memang ada kelebihan, ya kita beli teman-teman yang memang belum punya rezeki. Kira-kira gitu. Memang indahnya kebersamaan begitu ya, Ji. Ini jarang-jarang nih saya makan nasi nih, Pak Jamal nih. Jarang-jarang. Makan apa? Makan soto udah gitu aja, nggak pakai nasi. Begitu doang biasanya. Terus subuhnya pada saat sahur saya makannya korma, paling korma. Karena enggak jarang. Masya Allah. Itu aja udah cukup banget itu. Makanya sampai tahu tuh bini di rumah, udah kalau sahur pokoknya nggak nyediain nasi nggak tuh. Udah pokoknya diambilin kurma, udah makan kurma. Terus itu seri bayi gimana seri bayi? Kesannya seri bayi berkomentar lah. Kesan perjalanan safari Ramadan UJNTV adalah suatu out of the box. Jadi kita nggak monoton taraweh di masjid. Karena kita juga harus mengetahui kita dibicarakan imam-imam yang ada di kita ini bersama. Ternyata khusus kan kita tadi sholat nikmat gitu karena imamnya bagus. Ya, kan itu saya suka tadi. Paling tidak gini, Bang Ripai, kalau saya mengambil manfaat daripada safari Ramadan itu paling tidak, kita tahu tuh di tiap-tiap masjid bagaimana dia melaksanakan sholatnya, kemudian imam-imam yang dia undang di sana untuk memimpin sholat, kemudian juga apa aja sih kegiatannya. Sama kayak contoh yang tidak kita duga juga, jarang-jarang tuh ada masjid yang menyediakan makan malam ya, habis sholat tarawih ya, gitu loh. Nah itu kita nggak usah sebutin dah masjid mana, cuman kebetulan kita temuin itu gitu loh, dan itu lumayan itu kalau dihitung-hitung itu satu nampan tuh bisa 600.000 kalau kita ini di luar ya, belanja di luar gitu. Itu nah itu bisa sekitar 6 sampai 7 nampan tuh dia keluarin untuk buka makan pada saat habis tarawih. Jadi barokah dari bulan Ramadan lu cukup luar biasa ya. Orang terinisiatif untuk berbagi. Semangatnya untuk berbagi itu luar biasa sih. Kadang kan gini Pak Jamal, apa yang disampaikan oleh asatid kita baik di mushola atau di masjid menyambut bulan Ramadan itu kan memang bulan yang penuh keberkahan. Kayak kita ngaji aja kan satu huruf ganjarannya 10. Di Ramadan itu ditambah lagi. Katanya sampai 700 kali ya. Gitu loh. Nah, demikian juga pada saat kita memberikan makan kepada teman-teman kita untuk berbuka puasa, untuk sahur dan segala macam. Memang anunya riwayatnya begitu, Ji. Jadi dengan kemuliaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, itulah diantaranya amal baik kita, kebaikan kita, ketaatan kita, ya termasuk membaca Al-Quran tadi, ya kan? Kalau di luar Ramadan cuma dapat kebaikan satu, ya kan? Di luar Ramadan, di dalam bulan Ramadan inilah yang kita akan dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan sia-siakan, jangan dilewatkan begitu saja gitulah Ramadan ini.
Nah, makanya saya suka heran tuh sama teman-teman atau saudara-saudara kita yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kita aja nunggu-nunggu pengen bulan Ramadan masuk biar kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Tapi teman-teman kita atau saudara-saudara kita, bahkan kita juga mungkin kadang-kadang kita hilap. Itu kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Betul. Ya kan, padahal itu kesempatan untuk kita meraih pahala. Pernah ada sebuah riwayat juga, Ji. Nah, Seandainya umat manusia ini tahu keistimewaan daripada bulan Ramadan itu, maka mereka ini, umat Islam ini akan minta dalam setahun itu Ramadan semuanya, full. Seandainya tahu. Karena kita awam ya, tidak mengerti dengan itu. Ya mudah-mudahan selepas bulan Ramadan kegiatan kita ini tidak berubah. Yang biasa qiyamul lail ya kan, tetap qiyamul lailnya harus dilanjutkan gitu ya. Yang biasa mengaji, bener ya Bang Irwin ya? Yang biasa ngaji ya mudah-mudahan tidak lupa lagi tuh, tidak lepas lagi tuh. Emang kalau kita udah terbiasa mengaji, mau di bulan Ramadan kah ataupun bukan di bulan Ramadan, itu kayak ada yang hilang, Pak. Kayak ada yang kurang. Kita menjalan-jalan nih, hari itu kayak ada yang kurang. Aduh, gua hari ini kok gua nggak baca Al-Quran. Walaupun kita belum mengerti arti daripada Al-Quran tadi, ya kan? Betul. Maka itulah Ji, magnet daripada Al-Quran. Kehebatan Al-Quran itu membuat orang itu rindu dan ketagihan. Bagi orang yang sudah meyakini, mengimani bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita. Jadi kita nggak usah kemana-mana, hati gelisah malah cari cerita sama orang lain. Ceritalah sama Allah lewat Al-Quran gitu kan. Kita pusing, stres ya kan, ngurusin rezeki, ngurusin keluarga umpamanya. Nggak usah jauh-jauh kita ini. Cukup ambil Al-Quran, ambil wudhu, baca Al-Quran, seayat dua ayat, apalagi bisa satu juz, kan begitu? Ada mati ya. Kalau tadinya pusing, hilang ya. Insya Allah. Berarti obat juga, Bro. Betul, Bang. Jadi tergantung Obat hati. Iya, tergantung kepada masing-masing kita gitu ya. Yakin apa tidak gitu. Ini persoalannya tingkat keyakinan kita ini kan berbeda-beda. Jadi di situ ya, Ji. Mungkin besaran daripada ganjaran juga, ganjaran pahala, tergantung daripada misalnya keyakinan tiap orang. Betul. Ya kan? Misalkan udah dibilangin, oh Ramadan 700 kali lipat, misalkan gitu ya. Tapi kalau keyakinan kita cuma setengah, ya udah berarti 350 atau 375, gitu ya. Itulah. Al-Quran tuh memang luar biasa. Sehingga kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan itu tidak lepas dengan diturunkannya Al-Quran. Sehingga di dalam Ramadan itu ada Nuzulul Quran yang disenyalir setiap tanggal 17 Ramadan itu diperingati turunnya Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali turun itu pada bulan Ramadan. Betul. Nah, itulah diantaranya kemuliaan bulan Ramadan, ada Al-Quran di dalam. Yang saya agak jadi pertanyaan gini, Pak Jamal. Kita taunya malam turunnya Al-Quran itu tanggal 17, ya kan? Nah, sementara kita disuruh menunggu, beda ya turunnya Al-Quran sama malam Lailatul Qadar, beda ya? Beda ya. Sorry. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan kita. Ini kan ada katanya malam Lailatul Qadar, ya kan, malam yang ditunggu-tunggu. Kita kalau bisa menemui malam itu, kita sama seperti
1000 bulan ya. Nah, itu diriwayatkan kalau kita suruh menunggu di 10 malam terakhir, khususnya malam-malam ganjil. Nah, itu keyakinannya, patokan-patokan doang yang dikasih tahu. Ciri-cirinya seperti apa sih malam Lailatul Qadar itu gitu loh. Nah, terus yang dibilang kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa maksudnya? Ya, memang malam Lailatul Qadar itu adalah dirahasiakan. Walaupun ulama itu termasuk Rasulullah itu memberikan isyarat tanggal-tanggal ganjil gitu ya. Terkait dengan tanggal ganjil, ini kan orang kita ini kan beda-beda nih. Memulai memulai puasa kita kan berbeda-beda nih. Kalau yang awalan mungkin tanggal ganjilnya awalan, yang belakangan tanggal ganjilnya belakangan. Ya, sebaiknya kita yang mengimani bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, satu malam yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tingkatan itu 1000 bulan. Kalau diukur dengan tahun itu 83 tahunan. Sungguh sangat ajaib dan luar biasa sebenarnya, karena umur kita saja ini jarang sekali sampai kepada 80 tahun kan begitu. Dan ada gambaran bahwa Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW hanya 63 tahun kan begitu Ji? Ya, kalau ada saudara kita umurnya itu melebihi dari umur Rasulullah, itu berarti bonusnya sudah cukup banyak kan begitu. Berarti pahala yang akan diraih oleh yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sudah melampaui umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau daripada kita puyong-puyong nih, nebak nih, ini tanggal berapa ya datangnya, tanggal ganjil apa genap ya, kan jadi tanda tanya tuh ya. Nah, kalau kita diisyaratkan lebih konsentrasi ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya udah kalau gitu kalau sepuyong-puyong 10 malam itu bener-bener aja ibadah tuh. Betul. Masa sih nggak dapet, ya kan? Masa sih nggak dapet. Nah, itu kata-kata yang bagus tuh. Pokoknya 10 terakhir, dan memang Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu. Ketika 10 Ramadan terakhir, Rasulullah itu memberikan isyarat, menggambarkan, menyingsingkan lengan bajunya, mengikat pinggangnya. Itu isyarat Rasulullah itu siap siaga, betul-betul menyiapkan waktunya gitu ya, rohaninya, fisiknya, semuanya itu untuk 10 hari di bulan Ramadan itu. Pada kita puyang-puyang dengan gambaran seperti itu, jadi nggak usah pilih-pilih. Ya tadi kecilnya yang memulai puasa duluan kan bisa jadi ini bingung dia kan begitu. Betul, makanya karena penentuan Ramadan sendiri kan berbeda-beda nih di antara negara ke negara yang lain kan beda-beda. Ya, alhamdulillah di Asia ini kemungkinan berbarangan. Semoga dari Ramadan ke Ramadan umat Islam kalau bisa sedunia ini kompak, terutama khususnya di negara kita Indonesia yang kita cintai, kompak dan solid setiap penentuan bulan Ramadan. Satu Syawalnya juga harus